Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Putri Handayani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk memberikan laporan PLP1 yang telah terlaksana pada tanggal 27 September 2021 bersama dengan kelima rekan saya. Kegiatan PLP yang kami lakukan adalah dengan mengobservasi sekolah serta melakukan wawancara terhadap kepala sekolah dan juga guru di SMA Negeri 14 Jakarta. SMA Negeri 14 Jakarta terletak di Jalan SMA N14 Bar 1 nomor 6 RT 06 RW 04 Cililitan Kecamatan Keramat Jati, Kota Jakarta Timur. Merupakan salah satu sekolah negeri terbaik yang ada di DKI Jakarta. Terkait dengan karakteristik umum peserta didik, selama PJJ berlangsung, sikap disiplin peserta didik tetap diterapkan dengan baik. Contohnya, pada saat pembelajaran akan dimulai, peserta didik diharapkan untuk sudah standby di depan ruang kamera pada pukul 6:30. Jika peserta didik tersebut telat dari jam yang telah ditentukan, sudah dipastikan bahwa peserta didik tersebut tidak akan mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Dan sekolah juga mempunyai peraturan, pada saat pembelajaran berlangsung, semua peserta didik diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Hal itu dilakukan untuk memastikan kerapihan serta kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dalam struktur organisasi SMA Negeri 14 Jakarta, kepala sekolah membutuhkan mitra, yaitu kerjasama masyarakat sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. Terdapat dua pimpinan di SMA Negeri 14 Jakarta ini, yaitu yang pertama mengurusi administrasi yang dibutuhkan oleh Bapak, Ibu guru maupun karyawan, lalu yang kedua mengurusi keseluruhan yang dibutuhkan Bapak, Ibu guru, karyawan, murid, serta orang tua. Tugasnya dibantu oleh wakil. Wakil tersebut meliputi wakil kesiswaan staf, wakil kurikulum staf, dan wakil prasarana humas staf. Terkait peraturan dan tata tertib sekolah, SMA Negeri 14 Jakarta membentuk raker yang berisi tata tertib yang disepakati oleh Bapak, Ibu wakil, staf, panitia, serta pembina. Poin-poin tata tertib yang ada di dalam raker tersebut misalnya tentang kehadiran, tentang sanksi jika telat, mengikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, jika berhalangan masuk harus izin ke wali kelas, dan tetap memakai seragam sekolah walaupun PJJ berlangsung. Seremonial tetap dilakukan dalam masa pandemi ini. Kegiatan seremonial yang ada di SMA Negeri 14 Jakarta ini dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan mengadakan rapat dinas melalui Zoom meeting setelah pembelajaran PJJ selesai. Pesan yang ada di dalam rapat dinas yaitu masalah yang dihadapi dalam kedinasan, pembinaan manajemen, pembinaan guru BK, serta pembinaan kepala sekolah. Untuk peserta didik, seremonial diadakan di pagi hari dalam rapat Zoom untuk memberitahu semakin semangatnya belajar di tengah pandemi. Kedua biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu, membahas tentang kegiatan yang akan berlangsung terhadap peserta didik. Misalnya, ujian tertulis yaitu ada AMBK dan PTN. Itu patut untuk disosialisasikan. Serap kurikuler yang ada di SMA Negeri 14 Jakarta dibagi menjadi 18 ekskul. Dan di setiap ekskul sudah dipastikan mempunyai pelatihnya masing-masing. Pelatih yang mengajar di SMA Negeri 14 Jakarta diwajibkan untuk mempunyai sertifikat di bidangnya masing-masing dan yang pastinya siap untuk melatih di SMA Negeri 14 Jakarta. Selain pelatih, ada juga guru pembina yang ada di dalam sekolah, tugasnya untuk mengawasi jalannya ekstrakurikuler tersebut. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, sekolah sudah memfasilitasi dari mulai alat serta sarana dan prasarana.
Namun pada saat pandemi berlangsung, ekstrakurikuler tetap dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada pelatih untuk mengatur konsep yang akan digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler paskibra. Pelatih akan memberikan latihan-latihan melalui Zoom meeting, yaitu dengan menampilkan video, lalu anak murid tersebut bisa mencontohkannya di rumah. Setiap kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan bersama pelatih selama pandemi, pelatih wajib untuk mengkonfirmasi kepada pihak sekolah jika ingin melakukan kegiatan tersebut. Lalu nanti akan diberikan surat dan akan ditandatangani oleh pelatih serta pihak sekolah. Selama tatap muka, SMA Negeri 14 Jakarta mempunyai penanaman budaya sekolah atau kebiasaan sekolah. Contohnya, tugas piket, OSIS atau MPK memperhatikan pakaian seragam peserta didik apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku. Jika peserta didik melanggar, maka petugas piket siap untuk memberikan sanksi kepada peserta didik tersebut. Penegakan disiplin, karakter yaitu modal utama untuk menuju kesuksesan. Namun selama PJJ, peserta didik dan pendidik melakukan sholat duha, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, on kamera setiap pembelajaran berlangsung, berkomunikasi lancar dengan orang tua peserta didik. Dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di SMA Negeri 14 Jakarta berjalan dengan lancar. Tim kurikulum yang dapat bekerja sama dengan baik, pengawasan yang dilakukan pada tim piket SMA Negeri 14 Jakarta dapat mengampus selama 1 jam yaitu 1 kelas. Setiap guru di SMA Negeri 14 Jakarta mempunyai jamnya sendiri-sendiri, kecuali hari MGMP, dan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di hari Kamis tidak ada jam pelajaran. Untuk sistem penilaian tidak ada yang berbeda dalam hal itu. Sistem penilaian tetap berlangsung sama pada saat pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh yang sekarang sedang dilakukan. Penilaian tersebut merupakan penilaian harian bersama atau bisa disebut dengan UTS, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun, serta remedial dan juga pengayaan. Namun yang berubah adalah jumlah kompetisi dasar. Selama pandemi berlangsung, berbentuk kompetisi dasar atau KD yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Seharusnya mata pelajaran Bahasa Indonesia ini mempunyai 14 KD yang digunakan selama 1 tahun. Namun karena pandemi berlangsung, mata pelajaran Bahasa Indonesia hanya mempunyai 6 KD yang digunakan selama 1 tahun. Hal ini dilakukan agar pembelajaran tetap efektif dan juga efisien di era pandemi yang sekarang sedang melanda ini. Jika terdapat peserta didik yang mempunyai kendala dalam mengakses internet ataupun tidak adanya alat yang memadai, pihak sekolah memberi kebijakan untuk mempersilahkan peserta didik tersebut mengikuti pembelajaran jarak jauh di sekolah. Sebelumnya, peserta didik tersebut akan dimintai keterangan mengapa ia tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Lalu nantinya sekolah akan memfasilitasi peserta didik tersebut untuk memakai lab yang ada di sekolah, yaitu lab komputer, untuk bisa digunakan agar peserta didik tersebut bisa mengikuti pembelajaran pada umumnya. Sudah pasti terdapat beberapa anak murid yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran daring dan menyebabkan peserta didik tersebut mempunyai motivasi yang sedikit berkurang. Dengan begitu, SMA Negeri 14 Jakarta mengambil kebijakan untuk memanggil orang tua murid lalu diberikan bimbingan serta koordinasi dengan guru BK untuk tetap memotivasi peserta didik tersebut. Dengan begitulah, terdapat perubahan terhadap peserta didik yang dapat menemukan motivasinya kembali. Sekian pemaparan dari laporan PLP1 yang sudah saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.